Sejak debut pertamanya 19 Mei lalu, kini Dita Karang menjadi pusat perhatian para pencinta industri K-pop tanah air. Pasalnya, gadis lulusan American Musical and Dramatic Academy AMDA New York, Amerika Serikat ini berhasil debut sebagai member grup wanita Korea Selatan, Secret Number. Banyak rintangan yang ia hadapi, namun hal itu tidak membuatnya berhenti berjuang mewujudkan mimpi. Hal ini ia sampaikan saat diwawancarai Dian Sastro pada live Instagram pada Minggu 24 Mei lalu. Berikut 7 pesan tersirat Dita Karang dalam mewujudkan mimpi yang patut untuk ditiru. Mengetahui apa yang diinginkan menjadi langkah awal Dita mewujudkan mimpinya. Ketertarikan Dita pada dunia tari sejak kecil menuntun Dita untuk disiplin berlatih, melanjutkan studi di AMDA New York selepas SMA hingga debut sebagai member Secret Number. Mengetahui apa yang ia inginkan membuat Dita tahu alasan di setiap keputusannya, termasuk bangkit di saat ia merasa putus asa. Tidak mudah baginya meyakinkan orang tua atas keputusan melanjutkan studi bidang tari di Amerika Serikat. Berbagai cara ia lakukan termasuk mencari berbagai informasi beasiswa dan sekolah yang akan mendukung karirnya. Berkat negosiasi yang baik, ia pun mendapat dukungan keluarga untuk melanjutkan studi di AMDA New York dengan beasiswa partially funded. Tidak hanya itu, restu orang tua menjadi dukungan mental bagi Dita dalam menghadapi masa-masa sulit. Sebagai seseorang yang tidak mudah membuka obrolan dengan orang lain dan pengalaman pertamanya hidup jauh dari keluarga, Dita memilih tinggal di asrama mahasiswa selama masa studinya di AMDA dibandingkan apartemen. Menyadari bahwa hidup di luar negeri tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri, untuk mengatasi kekurangan dirinya tersebut, ia memilih asrama karena kesempatan memiliki teman dekat jauh lebih mudah. Ketika ia memutuskan untuk menekuni bidang yang disukai, Dita berani bertanggung jawab atas pilihannya. Salah satunya, saat ia memilih untuk debut di Korea Selatan, ia bertekad untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Korea. Ia menyadari bahwa karirnya di Korea Selatan tidak hanya sekedar debut, namun juga berbaur dengan budayanya. Oleh karena itu, selama masa trainee, ia juga mengambil les bahasa selama 1 jam setiap harinya, serta belajar otodidak dengan menonton drama Korea dan berkomunikasi dengan staf dan member Secret Number. Meski lelah dengan segudang aktivitas, ia tetap berusaha belajar bahasa Korea. Alhasil sekitar 5 hingga 6 bulan di Korea, ia sudah bisa berkomunikasi lebih leluasa. Setelah lulus AMDA, ia mengikuti banyak audisi dengan tingkat persaingan yang ketat. Daftar berbagai audisi namun seringkali tidak lolos, termasuk audisi yang diselenggarakan oleh agensi Korea Selatan di New York. Meski gagal berkali-kali, perjalanan karir Dita Karang tak pernah berhenti. Ia masih bersyukur mendapatkan peran kecil dari pekerjaannya sebagai seorang performer. Menurutnya, menjadi lulusan AMDA bukanlah jaminan untuk lolos. Dan melihat karir di Amerika Serikat sangat kecil, sekembalinya ia ke tanah air, Dita pun terbang ke Korea Selatan untuk mengikuti One Million Dance. Hingga akhirnya ia dipertemukan dengan agensi Fine Entertainment di Korea Selatan. Fine Entertainment pun tertarik terhadap kemampuan Dita yang pekerja keras. Agensi Korea itu pun telah memberi tanda Dita untuk bergabung. Namun diakui Dita, ia pernah mendapatkan ketidakpastian. Selama di Korea Selatan, ia tetap mengikuti audisi dan akhirnya lolos untuk menjalani masa training selama hampir 2 tahun hingga berhasil debut. Menyadari kemampuannya di bidang tarik suara tidak selihai menari, Dita berani mencoba sesuatu yang baru dan terus belajar meningkatkan kapasitas diri. Di samping menari, ia mengambil kelas menyanyi dan tidak segan meminta masukan dari para senior dan member lain agar kemampuannya bernyanyi dan pelafalan bahasa Koreanya terus meningkat. Selama menjalani masa training, Dita sempat terpikir untuk menyerah karena ketidakpastian kapan mulai debut dan merasa kemampuannya yang biasa saja. Ia pun meminta nasihat dari member-member lain agar bisa bertahan selama menjadi trainee. Ia tahu bahwa keberadaan di Korea Selatan adalah sebuah keputusan yang tepat. Ia berpikir jika diberi opsi lain, maka ia akan tetap memilih untuk menjadi trainee. Berkat keputusannya untuk tidak menyerah dan yakin bahwa mimpinya akan terwujud, akhirnya pemilik nama lengkap Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang ini pun berhasil debut bersama 4 member lainnya dalam grup Secret Number. Nah, itulah pesan Dita Karang bagi generasi milenial, khususnya untuk berani mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita percaya.